Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri, Ketua PPATK, Ketua OJK, Dirjen Pajak, Ketua dan seluruh jajaran pengurus APindo, pimpinan, kadin, dan para ketua asosiasi pengusaha yang pada sore hari hadir, dan seluruh pengusaha yang sore hari hadir di Kemayoran. Saya kaget waktu di Surabaya saya diberitahu undangannya 2.000, yang datang 2.700. Waktu ke Medan saya diberitahu, Pak, undangannya 3.000, banyak banget di Medan. Yang hadir 3.500. Di sini saya diberitahu hari Jumat, Pak, nanti yang hadir Bapak harus hadir, karena yang hadir nanti 5.000. Kalau sudah 5.000 aja kebayang banyak banget. Ini tadi dilapori oleh Pak Aryadi, Pak, sekarang yang hadir 10.000. Tapi saya sampai ke belakang dulu, mau saya buktikan ini benar tidak sih jumlahnya. Jangan kelihatan yang di depan saja, belakang. Ternyata sampai belakang memang penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu semuanya tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi kita, semuanya kita merasakan. Dunia usaha yang paling sangat merasakan, rakyat juga ikut merasakan. Dan sekarang ini semuanya sama, semua negara sama, berebut investasi, berebut arus uang masuk, rebutan semuanya dengan segala kebijakan, semuanya berebutan arus uang masuk, berebutan arus modal masuk, berebutan arus investasi masuk. Terus Indonesia seperti apa? Kita juga membuat kebijakan terobosan lewat paket ekonomi 1 sampai 12. Sementara ini nanti akan dilanjutkan lagi. Tetapi yang paling penting sekarang ini memang dua hal, harus uang masuk, harus investasi masuk. Padahal kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Inilah kenapa tax amnesty ini, undang-undang amnesti pajak ini kita berikan. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang tadi yakin bahwa kalau nanti sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi, membawa uangnya masuk, itu sudah ada payung hukumnya yang pasti. Dan sekarang kita sudah punya yang namanya undang-undang tax amnesty, undang-undang pengampunan pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar.
Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda, sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Saya tahu, saya juga anak pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar juga, alasan yang lain-lainnya, ada juga di perusahaan yang retail juga, ada juga. Tetapi keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa, kita declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang setiap pun uang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia, yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik, dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu. Bandingkan saja di tempat lain, berapa sih returnnya? Sehingga saya ingin menjelaskan lebih detail lagi, sebenarnya amnesti pajak ini apa sih? Karena masih banyak orang yang menebak-nebak sendiri. Amnesti pajak ini urusannya hanya khusus masalah perpajakan. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Ini kan berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutama, berkaitan dengan pembebasan sanksi administrasi, berkaitan dengan pembebasan sanksi pidana perpajakan, berkaitan dengan penghentian proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana juga perpajakan. Ini khusus urusan pajak, perpajakan, tidak ada urusan dengan hal yang lain. Jangan ada politisasi di sini, kita ini urusan pajak. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa amnesti pajak ini juga bukan untuk yang gede-gede, bukan hanya untuk konglomerat, bukan. Yang belum punya NPWP silahkan minta NPWP mumpung ada amnesti pajak. Yang UMKM, UKM silahkan minta amnesti pajak, hanya kena 0,5%, setengah persen, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kurang apa kita? Ini kesempatan, karena nantinya tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi antar negara, keterbukaan informasi internasional. Jadi uang itu ada di mana, semuanya akan dibuka, kita ada tanda tangan semuanya. Jika ini momentum, ini kesempatan. Payung hukumnya jelas. Saya tanya lagi, Pak, ini undang-undangnya di MK, di judicial review. Undang-undang apa sih di Indonesia yang nggak di MK kan? Hampir semua undang-undang keluar langsung. Ada yang datang ke MK. Biasa-biasa saja menurut saya.
Yang paling penting yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintah akan all out, pemerintah akan sungguh-sungguh dan tarung agar MK nanti tetap memenangkan undang-undang teks amnesti ini. Yakin, harus yakin. Kita harus yakin, karena ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara, bukan untuk yang lain-lain. Saya berani taruh karena itu. Karena nanti apa? Kalau ini harus uang berbondong-bondong masuk, baik masuk ke instrumen investasi yang portofolio, baik masuk ke instrumen investasi langsung. Ini akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Rakyat harus tahu itu. Dan kesempatan sekarang ini momentumnya, ini saatnya. Terus syarat ikut amnesti pajak apa? Ya tadi mengungkapkan, menyampaikan harta yang di bawah bantal, yang disimpan di luar. Kalau ada aset di luar, disampaikan. Kalau ada uang yang disimpan di luar, disampaikan. Dan membayar uang tebusannya nanti akan disampaikan secara rinci oleh Ibu Menteri Keuangan. Kemudian kalau belum bisa masuk ke langsung investasi langsung, bisa masuk ke instrumen investasi portofolio yang berjangka pendek, bisa surat berharga nasional, surat berharga negara (SBN), bisa berupa surat utang negara, bisa obligasi BUMN, bisa sukuk, bisa saham BUMN, bisa infrastruktur bond. Perbankan bisa masuk di deposito, bisa masuk di tabungan, di giro, di swasta juga sama, bisa obligasi, bisa sukuk, bisa saham, bisa di industri keuangan non-bank juga bisa, produk-produk asuransi bisa, produk-produk dana pensiun juga bisa dimasuki. Tapi alangkah lebih baik kalau di sini itu sementara saja, segera masukkan ke investasi langsung. Karena kita juga baru gencar-gencarnya membangun infrastruktur, bisa masuk ke pelabuhan. Nanti akan disampaikan oleh Menteri BUMN atau Menteri Kemaritiman. Sektor mana yang bisa dimasuki? Bisa pelabuhan, bisa jalan tol, bisa pembangkit listrik, bisa airport, bisa jalur kereta api, bisa transportasi massal, baik yang ada di Jakarta bukan hanya MRT, ada LRT, di Bandung juga direncanakan, di Medan juga dikerjakan, di Surabaya masih ada peluang, di Makassar bisa dimasuki. Bisa juga investasi di industri, di manufaktur, di otomotif silakan, di garment, di tekstil. Ini lebih baik karena bisa mengangkut tenaga kerja yang banyak. Bisa di industri perikanan, setelah kapal-kapal ilegal asing ditenggelamkan, sekarang ikannya harus segera dikerjakan, sehingga yang namanya industri perikanan saya sudah sampaikan ke Menteri KKP, buka investasi itu di situ, pabrik cold storage, kemudian industri pengalengan ikan, kesempatan sekarang. Kemudian di industri pertanian, gula, kita masih impor 3,4 juta ton, segera masuki, bikin pabrik gula,
Kalau lahan nggak ada, sampaikan ke menteri. Harus ngomong dulu, jangan buat pabrik. Gula baru minta lahan. Yang banyak kan seperti itu. Terus bingung kalau nyalain. Jangan gitu loh. Lahan yang siap di mana, pabriknya di situ. Di kota sudah nggak ada lahan, minta lahan. Untuk nanam tebunya nggak akan bisa. Karena masih impor 3,4 juta ton. Jangan sampai yang impor-impor ini sudah harus segera kita stok dalam jangka 3-4 tahun. Harus produksi sendiri, harus tanam sendiri. Dan jagung kita masih impor 3,2 juta ton. Masuk ke sana tanam jagung. Negara besar seperti ini masih impor jagung, kebangetan. Nanam jagung berapa bulan sih bisa dipanen? 3-4 bulan bisa dipanen. Minta lahan. Saya sarankan kalau bisa minta gula, tebu, jagung. Untuk inti plasma, rakyat diajak, sehingga semuanya nanti mendapatkan income, pendapatan. Kemudian juga 10 destinasi wisata baru yang akan kita garap, akan kita promosikan besar-besaran, bisa dimasuki Danau Toba. Dulu sudah berjalan lama, tapi karena tidak pernah diperhatikan infrastrukturnya, bandaranya, kan dimulai dan sudah dimulai. Bandaranya dulu di Silangit nggak ada yang terbang ke sana. Saya perintah Garuda untuk terbang, terserah seminggu 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Sudah terbang ke sana 3 kali. Begitu Garuda terbang, yang lainnya sekarang setiap hari sudah ada 5 pesawat sekarang terbang ke Silangit di Danau Toba. Yang kita harus ngerti makro, tapi mikronya juga harus dikerjain. Kalau makro dan mikro tidak detail dikerjakan, tidak diurus, sudah hilang Danau Toba. Tanjung Bayan, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Komodo, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger, Tanjung Lesung. Tempat-tempat seperti ini yang nanti pemerintah sudah menyiapkan lahannya. Silahkan masuk. Yang ingin bangun resort, yang ingin bangun hotel, yang ingin bangun tempat-tempat entertainment, silahkan. Dan KEK pariwisata yang lain, Tanjung Lesung, sudah berapa tahun itu diberi KEK. Tanjung Lesung. Tapi kalau infrastruktur menuju ke sana tidak dikerjain, siapa yang mau datang? Kalau saya janjian dengan investornya, kamu mulai, saya mulai. Kamu mulai bangun, saya mulai bangun jalannya. Nanti saya mulai bangun jalan, dia nggak mulai. Kalau saya belak-belakan, ayo kamu mulai. Benar, serius, mulai. Saya lihat, oh serius. Jalan, saya lelang. Itu. Ini barengan, ini kerja bareng-bareng. Swasta pemerintah harus bareng-bareng. Tidak bisa, swasta sendiri juga nggak bisa, pemerintah sendiri juga nggak bisa. Harus dua-duanya berjalan beriringan. Ekonomi kita akan baik, percaya. Saya dalam waktu 5 tahun akan fokus pada infrastruktur. Kalau sudah nanti akan masuk ke sektor jasa dan seterusnya. Tapi ini konsentrasi, saya kerja nggak mau semuanya dikerjakan, semuanya. Terus baunya nggak ada, fisiknya nggak kelihatan. Sudah, uang kita fokuskan ke sana. Ini yang berkaitan dengan investasi. Nanti secara detail
akan disampaikan oleh Menteri. Juga properti, masih ada 13 juta rumah yang dibutuhkan. Tahun 2016 ini 13 juta rumah. Tapi ada yang mengeluh kemarin masalah baik masalah delay dana investasi real estate Indonesia juga sudah kita kerjain, artinya sudah bisa berjalan. Kemudian yang di Surabaya kemarin minta potongan PPATB dan permainan juga sudah dikerjain. Silakan masuk. Karena kita ingin menyederhanakan, karena kita ingin membuat semuanya cepat. Saya juga pengen memutuskan itu cepat, melaksanakan itu cepat. Swasta kita harapkan juga seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang, ya marilah kita perbaiki. Dan ada yang tanya lagi, Pak, mengenai rahasia data seperti apa? Tax amnesty ini datanya tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana. Tidak boleh, ini saya berikan tekanan lagi, tidak boleh diminta oleh siapapun dan tidak diberikan kepada siapapun. Saya ulang, tidak dapat diminta oleh siapapun dan tidak diberikan kepada siapapun. Undang-undang. Dan yang membocorkan, saya peringatkan juga pada terutama petugas pajak yang membocorkan kena hukuman maksimal 5 tahun. 5 tahun bukan angka yang kecil. 5 tahun. Dan dukungan dari penegak hukum sudah jelas, sudah ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK sudah hari ini sudah hadir, Pak Kapolri hadir, silakan diri. Biar yakin. Pak Jaksa Agung sudah hadir. Biar tambah yakin. Pak Kepala PPATK juga hadir. Kurang apa? Karena kita harus sadar semuanya bahwa kalau harus uang ini masuk, repatriasi masuk, deklarasi aset-aset, dideklar semuanya, kita akan mempunyai ruang yang besar untuk membangun negara ini, ruang yang besar untuk membangun negara ini. Dan APBN nanti kalau investasi itu sudah dikerjakan oleh swasta, APBN enggak usah masuk ke hal yang tadi saya sampaikan. Ngapain APBN dipakai untuk bikin jalan tol, bikin pelabuhan? Enggak perlu. APBN akan kita pakai untuk dana desa, akan kita pakai untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, akan kita pakai untuk memperbaiki pelayanan pendidikan. Arahnya ke sana. Dan akan sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional kita. Yang pasti, kalau arus uang masuk itu datang, penguatan nilai tukar rupiah pasti terjadi, meskipun juga akan dikendalikan juga oleh Bank Indonesia supaya kalau terlalu kuat juga nanti daya saing kita, terutama produk-produk ekspor kita juga akan tidak kompetitif.
akan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Artinya akan ada penguatan nilai tukar rupiah. Yang kedua, peningkatan cadangan devisa. Ini baru mulai seminggu 2 minggu saja cadangan devisa kita sudah naik 6 miliar US. Ini belum masuk loh. Duitnya belum masuk. Itu sudah naik segitu, apalagi kalau masuk. Kemudian peningkatan likuiditas perbankan. Perbankan kita akan semakin banyak uang untuk apa? Untuk dikeluarkan kepada masyarakat. Yang keempat, untuk penerimaan negara dalam jangka menengah, jangka panjang, karena nanti budget kita akan membesar. Subjek pajak, objek pajak juga akan membesar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa UKM yang memanfaatkan amnesti pajak akan mendapatkan amnesti, hanya membayar 0,5%. Ini tolong dimanfaatkan. Yang belum punya NPWP, saya lihat banyak yang di pasar-pasar itu omsetnya sudah belum punya NPWP, Mangga 2, di Tanah Abang. Saya kan orang lapangan, mantan gubernur DKI. Jadi ini adalah yang terakhir. Tax amnesty ini adalah yang terakhir. Karena nanti setelah keterbukaan sudah tidak ada lagi yang namanya tax amnesty. Tahun 64 kita pernah, tapi gagal karena ada G13 DKI. Tahun 84 kita juga tidak berhasil karena saat itu uang kita juga banyak, komoditi dari kayu utama, dari minyak masih. Tetapi sekarang kita ingin mengajak kita semuanya agar tax amnesty, amnesti pajak ini berhasil. Saya tahu sekarang ini masih banyak yang hitung-hitung. Saya sudah tanya-tanya, yang gede saya sudah tanya, yang sedang sudah saya tanya-tanya, yang kecil sudah saya tanya-tanya. Pak masih hitung-hitung, yang gede saya tanya, gimana masa sampai sekarang belum ada yang masuk? Pak, perusahaan saya ini 200 perusahaan lebih, Pak, kan hitung-hitung per waktu. Saya pikir, oh masuk akal ya, boleh. Mundur boleh. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Pak ya, minta waktu Pak, 2 minggu, 3 minggu boleh. Yang tengah saya tanya juga sama, Pak, saya juga ngitung-ngitung Pak. Ini sekarang cari konsultan pajak sulit Pak, semua dipakai Pak. Ya oke, mundur, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi, waktunya menurut saya nanti akan, ini petugas pajak sudah siap. Waktunya, feeling saya mengatakan pada minggu ketiga, minggu keempat Agustus, awal September itu sudah banyak sekali yang akan masuk. Saya ini selalu di lapangan, itu pasti saya tanya, kapan? Bawa lagi saya tanya kapan? Bawa lagi saya tanya kapan? Jawabannya mirip-mirip, oh yang di sebelah saya itu tadi, minggu
ketiga, minggu keempat Agustus atau awal September, nanti akan kelihatan. Karena sampai hari ini memang pesertanya yang sudah daftar 344 orang. Yang dideklarasi juga baru 3,7 sampai hari ini 3,7 triliun. Kecil banget. Oh, data saya gede banget. Jika saya diberi angka 3,7 kecil. Sekali lagi, akhir kata, saya mengajak kita semuanya, inilah saatnya kita berpartisipasi kepada negara untuk kejayaan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dan untuk pengaduannya nanti biar disampaikan oleh calon nomornya berapa. Kalau ingin tahu saya, oh ini udah keluar. Kalau ada pengaduan, tolong disampaikan ke sini. Tapi pengaduan jangan ada yang kabur ke kita, Pak ini cara ngisi formnya gimana? Itu tanahnya tanya ke KPP. Kalau ke kita sudah Pak, ini kami diperes, misalnya seperti itu. Pak, kami tidak dilayani dengan baik, itu ke saya. Saya tutup, terima kasih.